Selamat siang Merdeka. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Nanti ada kesempatan untuk bergabung dengan 6 reporter sekaligus untuk mengetahui update COVID-19 terkini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo melalui Camat Buduran lakukan distribusi paket bansos sembako di 15 desa. Sahabat, pihak Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo telah salurkan bantuan sosial bansos berupa paket sembako dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo di 15 desa wilayah setempat. Lukman Sanjaya, pelaksana tugas Camat Buduran, pada Suara Sidoarjo mengatakan mereka yang berhak mendapatkan bansos berupa paket sembako ini diserahkan kepada masing-masing desa melalui musyawarah desa. Pihak kecamatan hanya sebagai perantara saja. Jadi untuk bansos yang tahap pertama kemarin yang dari Pemkab Sidoarjo sudah kita distribusikan ke sejumlah 15 desa dengan masing-masing desa itu sejumlah 100. Kemudian juga ada tambahan dari Pak Bupati sendiri untuk wilayah 3 desa. Kemudian kemarin juga ada kegiatan dari Ketua TPPK Kabupaten juga sejumlah 200 paket untuk 4 desa. Ini kebetulan besok tanggal 13 Agustus kita di Kecamatan Buduran juga ada dropping lagi sembako sejumlah kurang lebih untuk 1.500 penerima atau KPM yang ada di 15 desa. Untuk pendistribusiannya usulan tetap desa yang menentukan mana yang berhak menerima, itu nanti desa yang mengusulkan. Kita hanya sebagai perantara pendistribusian. Begitu dari kabupaten di drop di kecamatan, kemudian dari desa akan mengambil di kecamatan masing-masing 100 paket untuk setiap desanya. Sahabat, bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga yang terdampak COVID-19 ini ditujukan bagi mereka yang belum menerima bantuan sama sekali. Adapun bansos berupa paket sembako terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan gula 1 kg. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, berikutnya kita bergeser untuk ikuti informasi dari Isyatun Hania, LPPL Radio Suara Gresik. Bupati dan Wakil Bupati Gresik dampingi Menperin RI, Menteri Perindustrian RI, tinjau vaksinasi di PT Smelting. Hani? Fokus dengan penuntasan pandemi COVID-19, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa didampingi dengan Haji Fandi Ahmad Yani Bupati Gresik, Haji Aminatun Habibah Wakil Bupati Gresik, Kapolres Gresik Kasdim 0817 Gresik, dan Kepala Dinas Kesehatan Gresik tinjau vaksinasi COVID-19 di PT Smelting Indonesia yang bertempat di Kabupaten Gresik Kamis 12 Agustus 2021. Vaksinasi yang dikhususkan untuk 2.000 orang tenaga kerja PT Smelting Indonesia dalam rangka memaksimalkan vaksinasi bagi tenaga kerja di sektor industri dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus hingga 14 Agustus 2021. Dalam sambutannya, Agus Gumiwang berpesan agar seluruh tenaga kerja di sektor industri sudah tervaksinasi dengan tujuan agar ekonomi dapat terus berjalan namun masyarakat juga sudah terlindungi. Tidak hanya itu, rombongannya juga meninjau bagaimana penerapan protokol kesehatan di PT Smelting Indonesia, mulai dari kantor hingga kantin. Selain itu, beliau juga mengapresiasi PT Smelting Indonesia menjadi salah satu perusahaan paling rajin memberikan laporan terkait ketenaga kerjaan selama pandemi COVID-19 ini. Saya Isyatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, dari LPPL Radio Suara Gresik kita bergeser untuk mengikuti masih dengan laporan videonya. Ada Amanda dari LPPL Suara Madiun. Wali Kota Madiun tinjau pelaksanaan vaksinasi pramuka penggalang di Kota Madiun. Amanda. Rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-60 terus berlanjut. Setelah sebelumnya Pemkot Madiun menggelar ulang janji Pramuka, Pemkot setempat menggelar upacara virtual bersama Kuarda Jawa Timur dan Kuarcap Kota Kabupaten se-Jawa Timur pada Minggu 15 Agustus 2021.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi selaku Kamabicap Gerakan Pramuka Kota Madiun mengikuti upacara virtual tersebut, didampingi segenap Forkopimda Kota Pendekar. Dalam kesempatan yang sama, Pembina Daerah atau Mabinda Pramuka Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh anggota Pramuka Jawa Timur turut berperan aktif mensosialisasikan protokol kesehatan serta mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tak hanya mengikuti upacara virtual, Wali Kota juga melakukan peninjauan terhadap penggalang pramuka di Kota Pendekar yang melaksanakan vaksinasi. Sebanyak 555 penggalang pramuka mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama pada Minggu 15 Agustus 2021. Vaksinasi tersebut digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-60 yang ada di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi turun langsung melakukan peninjauan di lokasi vaksinasi yang ada di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Peninjauan dilakukan seusai mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka bersama Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dan Kuarcap Kota Kabupaten se-Jawa Timur. Wali Kota berpesan kepada seluruh penggalang pramuka di Kota Pendekar untuk tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksin. Sementara itu, para penerima vaksin pun antusias saat menunggu giliran mendapatkan suntikan pun seusai menerima vaksin. Sebagai informasi, pemerintah Kota Madiun menerima 600 kuota vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Pada minggu kemarin, kuota tersebut dibagikan langsung kepada 555 penggalang pramuka dan ditambah masyarakat umum sebanyak 95 orang. Amanda, Suara Madiun. Sekarang kita bergeser menuju ke LPPL Radio Mahardika Kota Blitar ya. Laporan audio bersama Afik Rahardian. Dinas Kesehatan Kota Blitar mulai distribusikan vaksin booster bagi tenaga kesehatan. Afik. Sekitar 2.500 tenaga kesehatan nakes di Kota Blitar mulai menerima suntikan vaksin COVID-19 ketiga jenis Moderna. Penyuntikan dimulai Jumat 13 Agustus, menyasar 40 tenaga kesehatan dan selanjutnya akan dilakukan bertahap di tiap-tiap fasilitas kesehatan. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar saat dikonfirmasi Sabtu 15 Agustus 2021 mengatakan, suntikan ketiga vaksin COVID-19 atau suntikan booster untuk nakes sudah mulai diberikan setelah 240 vial atau sekitar 3.120 dosis vaksin jenis Moderna diterima Dinkes Kota Blitar dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Didik belum dapat memastikan kapan vaksinasi ketiga untuk nakes ini selesai, sebab pelaksanaannya menyesuaikan kondisi di lapangan saat ini. Didik berharap vaksinasi booster ini segera merata ke seluruh nakes di Kota Blitar, sehingga perlindungan terhadap nakes yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 bisa optimal. Jadi begini, bukan puskesmas ya, kami sampaikan 12 vaskes ya, dengan total sekitar 250 tenaga vaksinator. Didik menambahkan nantinya jika stok vaksin Moderna untuk nakes masih tersisa akan diberikan ke masyarakat umum. Mereka akan mendapat 2 kali suntikan dengan interval 28 hari setelah dosis pertama disuntikan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Bergeser berikutnya ke Surya Muhammad, masih dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Tanpa pendaftaran online, Polres Blitar Kota buka layanan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum dan 12+. Surya? Gerai vaksinasi presisi Polres Blitar di Gedung Geraha Patria membuka layanan vaksinasi untuk masyarakat umum dan usia 12+ tanggal 13 dan 14 Agustus 2021. Pelaksananya tanpa pendaftaran online, sehingga peserta yang datang bisa langsung mendaftar di tempat dan menunggu antrian untuk mendapatkan suntikan vaksin. Ibtu Ahmad Rohan, Kasubag Humas Polres Blitar saat dikonfirmasi by phone Sabtu 14 Agustus 2021 mengatakan, vaksinasi kali ini memang menggunakan sistem pendaftaran langsung untuk memudahkan masyarakat yang kesulitan daftar melalui online. Tinggal membawa e-KTP bagi yang belum mendapatkan dosis 1 dan membawa surat vaksin COVID-19 untuk yang hendak menerima dosis kedua. Disinggung hingga kapan pendaftaran secara offline ini diberlakukan, Rohan tidak bisa memastikan karena menyesuaikan instruksi dari pimpinan. Selain itu juga menyesuaikan ketersediaan stok vaksin dari Dinas Kesehatan. Jika ada limpahan vaksin COVID-19, maka Polres Blitar akan segera meneruskan ke jajaran Polsek untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Untuk lebih memudahkan masyarakat sekarang, meskipun mereka punya HP, kadang-kadang nggak ngerti pendaftaran online, makanya dibuka, diterima siapa yang datang,
sepanjang kuotanya yang disiapkan hari ini ada ya diterima. Rokan menambahkan Polres Blitar Kota mentargetkan 600 hingga 1000 sasaran setiap harinya. Tenaga vaksinator yang diterjunkan sekitar 8 orang, dibantu tenaga administrasi Polres Blitar Kota. Surya Muhammad, Mahardika FM. Terakhir ada Ninda Alivia lewat laporan secara audio dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. 32.000 lebih keluarga penerima manfaat KPN, BPNT, dan non-PKH di Kabupaten Blitar akan dapat tambahan beras 10 kg. Ninda. Banyak 32.317 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan pangan non-tunai BPNT non-program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Blitar akan mendapatkan tambahan bantuan beras 10 kg per KPM. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial BPNT Kabupaten Blitar, Atis Eva Eviana mengatakan, tambahan bantuan ini disebut cadangan beras pemerintah atau CBT, di mana dikeluarkan untuk menanggulangi bencana. Bantuan diberikan 1 kali melalui Bulog. Untuk prosesnya, dari Bulog langsung dropping ke masing-masing desa. Kemudian yang menyalurkan juga dari Bulog sendiri, karena sudah ada kesepakatan antara Bulog dengan Kementerian Keuangan. Artinya Bulog sudah bertanggung jawab mulai dari penyediaan barang sampai penyaluran kepada KPM. Atis menambahkan bantuan tambahan beras 10 kg juga diberikan bagi penerima PKH dan PST, di mana saat ini penyalurannya sudah berlangsung, sedangkan penyaluran bantuan tambahan untuk KPM, BPNT, non-PKH diperkirakan baru dilakukan pada minggu ini. Demikian Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik sahabat, mengutip dari info covid19.jatimprof.go.id, data sampai dengan 15 Agustus 2021, untuk 38 kabupaten kota ini masih didominasi dengan warna merah, zona merah, sementara beberapa kabupaten kota juga masuk ke level yang lebih baik yaitu risiko sedang, warna orange. Konfirmasi untuk Provinsi Jawa Timur untuk COVID-19 ada 357.992, naik 1.725. Sementara yang masih aktif ada 33.895, berkurang 2.002, dan yang dinyatakan sembuh ada 298.875, naik 3.456, dan meninggal dunia total ada 25.222, naik 231. Baik, demikian tadi sahabat untuk program Jatim News Today edisi hari ini, hari Senin tanggal 16 Agustus tahun 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan tetap patuhi protokol kesehatan, bersama-sama kita menjaga kesehatan satu sama lain dan juga kita sayangi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa dan merdeka! Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.